Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Selamat sore kawan perkasa masyarakat Tulungagung dan Kediri Raya, santri Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Kranti Boyolali Tulungagung. Syukur alhamdulillah sore hari ini tepat di hari ke-28 Ramadan 1446 Hijriah, kita dapat dipertemukan kembali dalam majelis yang mulia ini dalam program Zona Islami Spesial Ramadan yang disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Kranti Boyolali Tulungagung. Seperti biasa kaum perkasa, Zona Islami Spesial Ramadan sore hari ini akan bersama-sama mengkaji kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Skandari bersama dengan Kiai Haji Muhammad Anang Muhsin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Kranti Boyolali Tulungagung. Marilah kita bersama-sama simak Zona Islami Spesial Ramadan sore hari ini bersama dengan Kiai Haji Muhammad Anang Muhsin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita sampaikan selamat sore kepada seluruh santri Pondok Al-Fatahiyah, khususnya yang masih berada di pondok dan juga para pendengar radio Perkasa FM 96,8 FM dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam bimbingan hidayah taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada Zona Islami sore ini adalah pentingnya memilih teman yang baik. Qala Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah As-Skandari rahimahullahu ta'ala, berkata Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah As-Skandari, la tashab man la yanhaduka haluhu wa la yadulluka ala Allah maqaluhu wa la tashab, jangan engkau berteman, man la yanhaduka haluhu, janganlah engkau berteman dengan orang yang keadaannya atau halnya tidak membimbingmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yadulluka 'ala Allah maqaluh, dan ucapannya tidak membimbingmu kepada Allah ta'ala. Dalam hikmah ini Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah As-Skandari mengajak kita semuanya untuk berteman, mencari teman dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik itu yang bagaimana? Orang yang baik yaitu orang yang halnya, keadaannya itu bisa membangkitkan kita, membangkitkan semangat kita pada kebaikan, membangkitkan semangat kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ucapannya ini bisa menunjukkan kepada kita jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang baik. Nah, selain daripada orang yang seperti itu, jangan kita berteman, kata Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah As-Skandari. Maka dalam hikmah ini beliau menegaskan la tashab,
La tashab itu fi'il nahi, la tashab, jangan berteman. Man la yanhaduka haluh, orang yang halnya atau keadaannya tidak bisa membangkitkan semangat dirimu dalam kebaikan. Jadi orang yang ketika kita berteman dengannya tidak membangkitkan kita untuk semakin dekat dengan Allah, maka jangan berteman dengannya. Dan juga orang yang ucapannya tidak bisa menunjukkan jalan menuju Allah, maka ya jangan berteman dengan orang ini. Sehingga dari hikmah niki Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari mengajak kita semuanya pertama untuk berhati-hati di dalam mencari teman. Teman itu kalau baik maka akan manfaat kepada kita, kalau teman itu tidak baik maka keburukannya akan kembali kepada kita. Maka dalam satu dawuh di dalam Ta'limul Muta'alim dikatakan anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarin yaqtadi. Anil mar'i la tas'al, kita tidak perlu bertanya tentang seseorang apakah orang itu baik atau tidak. Anil mar'i la tas'al, tapi wasal an qarini ay wangdur an qarini, tapi cukup kita melihat temannya. Sebab nopo, teman niku akan selalu mengikuti yang ditemani. Maknanya orang yang berteman dengan orang yang baik maka insya Allah orang itu baik. Namun sebaliknya, orang yang senang berteman dengan orang yang tidak baik menunjukkan bahwa orang tersebut juga tidak baik. Maka di sini penting kita mencari teman-teman yang baik yang bisa membangkitkan semangat kita di dalam kebaikan. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, diceritakan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas ini keponakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayu julasaina khairun, wahai Kanjeng Nabi, teman duduk yang bagaimana yang baik itu. Jadi ini sahabat Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas ini bertanya kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau ingin mencari teman yang baik. Ya, sahabat Ibnu Abbas ingin mencari teman yang baik sehingga beliau bertanya kepada Nabi SAW. Beliau bertanya, ya Rasulullah, ayu julasa ina khairun, teman duduk yang bagaimana ya Rasul yang baik itu? Qala, maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW lalu menjawab, man dzakarakum billah ru'yatuhu, teman yang baik itu adalah orang yang bisa mengingatkanmu kepada Allah. Jadi dengan melihatnya, nyawang teman yang baik itu bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wazada fi ilmikum mantiku,
Ucapannya teman, kalau teman itu baik, maka ucapannya itu menambah ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bisa membimbing kita, menghantarkan kita, mendorong kita untuk senang ibadah. Jadi itu teman yang baik. Lalu wadzakarakum bil akhirah ilmuhu, dan ilmu-ilmunya ini bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Nabi SAW dalam hadis ini beliau menjelaskan setidaknya ada 3 kriteria. 3 kriteria teman yang baik. Teman yang baik yang pertama kata Nabi, man dzakarakum billah ru'yatuhu. Teman yang baik itu adalah apabila kamu melihat dia, melihat temanmu itu, maka bisa mengingatkanmu akan Allah, bisa mengingatkanmu kepada Allah. Nggih. Jadi kanca sing apik niku kanca sing nyawang wonge tok niku lho. Niku mpun ngeling niki to dhateng Allah. Nggih. Dan teman yang baik itu orang yang intinya kan dia ahli ibadah, dohir batin ahli ibadah, sehingga kalau kita memandang orang yang ahli ibadah langsung kelingan ibadahi, ngoten, langsung kelingan, masya Allah, lek cetuk si fulan wong iki ahli zikir, maka kita kelingan pangeran. Lalu kita nyawang wong sing ahli poso, ahli ngaji misalipun, ahli Quran, nyawang wong tok langsung kalian masya Allah wong iki ahli Quran, sehingga tanpa disadari memandang orangnya itu bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya mengingatkan kepada kebaikan. Nggih, niki diantara tanda teman yang baik. Kemudian yang kedua, teman yang baik itu wazada fi ilmikum mantikuhu. Jadi perkataannya, ucapannya teman yang baik itu ya, itu berisi ilmu, ilmu nafi', ilmu yang manfaat. Sehingga ucapannya teman yang baik itu bisa menambah ilmu kita. Ya, menambah ilmu kita. Kalau kita mendengarkan dawuh-dawuh dari teman kita itu, maka akan bertambah ilmu yang bermanfaat kagem kita. Ilmu yang bisa menjadi penyemangat, menjadi sebab kita tambah semangat ibadah. Ilmu yang bisa mengarahkan kita pada jalan kebaikan, ilmu yang bisa menghalangi kita atau mencegah kita dari keburukan-keburukan. Inilah teman yang baik, kriteria sing nomor kali wazada fi ilmikum mantiku. Lalu yang ketiga wadzakarakum bil akhirah ilmuhu. Ilmu atau apa yang disampaikan teman kita itu bisa mengingatkan kita kepada akhirat, sehingga akhirnya ketika mendengar ilmu dari teman tersebut maka akan bertambah ingat kita akan akhirat, bahwa kita suatu ketika pasti akan mati, sehingga sekarang yang harus kita siapkan adalah amal. Lah gitu. Akhirnya dengan sendirinya nanti akan mempeng, akan maksimal di dalam ibadah. Ini teman yang baik, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cari teman yang kriterianya seperti yang didawuhkan oleh Nabi tadi. Jangan sampai mencari teman sebaliknya dari sifat ini. Misalnya orang yang dengan melihatnya mengingatkan kita kepada kemaksiatan, niku ojo. Jangan mencari teman yang begitu. Misalnya ada orang itu yang sudah
masyhur dia itu ahli maksiat. Lah sehingga ketika kita melihat orangnya saja ngiling nih kita kepada maksiat, jangan berteman dengan orang seperti itu. Atau orang yang ucapannya tidak menambah ilmu yang bermanfaat, malah sebaliknya ucapannya menambah dosa untuk kita, jangan diikuti. Misal ada orang yang ketika dia berbicara selalu berbicara kepada hal-hal maksiat, ketika berbicara tidak mendapatkan pahala tapi mendapatkan dosa. Satu contoh, orang yang sering menggunjing, maka jangan berteman dengan orang yang senang gunjing. Kenapa? Ucapannya itu tidak menambah ilmu yang manfaat bagi kita, akan tetapi sebaliknya akan menambah dosa untuk kita. Jangan berteman dengan orang yang suka ghibah, menggunjing atau namimah, mengadu domba. Jangan. Sebab berteman dengan orang tersebut, wong ucapannya dia itu tidak mengajak kita kepada kebaikan. Jangan berteman dengannya. Dan juga wadakarokum bil akhirah, ilmu kalau orang yang baik tadi ucapannya itu bisa mengingatkan kita kepada akhirat, ucapannya bisa mengingatkan kita kepada kematian. Jangan berteman dengan orang yang sebaliknya. Napa niku? Ucapannya itu menjauhkan kita dari akhirat. Jangan berteman dengan orang yang ucapannya itu menjauhkan kita dari akhirat, menjauhkan kita dari mencari bekal amal soleh untuk akhirat. Ini adalah pesan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjawab permintaan dari sahabat Ibnu Abbas tersebut. Waqala al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, nafa'allah bihi al-khairu wa syarru madriyun. Kemudian juga harus kita ingat bahwa al-khairu, kebaikan, wasyarru, dan keburukan. Jadi perkara apik lan perkara elek niku madriyun. Madriyun itu adalah sesuatu yang tertutupi di dalam diri manusia. Jadi kebaikan dan keburukan, apik lan elek niku sesuatu yang tertutup dalam diri manusia. Madriyun la yadharu illa bi mukhalatatihi li ghairihi. Maka kebaikan atau keburukan yang tertutup dalam diri manusia niki itu ndak akan nampak. La yadharu, tidak akan nampak, nggih, ndak akan kelihatan illa bi mukhalatati li ghairihi, kecuali dengan bercampur dengan yang lain. Nggih. Jadi kita harus ingat, perbuatan baik dan perbuatan buruk pada diri manusia ini tertutup, tidak kelihatan. Nah, ini tidak akan nampak kecuali dengan bergaul dengan orang lain. Fa in khalata al akhyar dhahara minhu fi'lul khair. Kalau manusia itu berteman dengan orang yang baik, maka yang nampak pada diri orang itu adalah fi'lul khair. Fi'lul khair, perbuatan-perbuatan yang baik. Itu kalau bergaul dengan orang yang baik. Wa in khalata al asyrar dhahara minhu fi'lul syarr. Namun sebaliknya, kalau manusia ini berteman dengan orang yang buruk, maka akan nampak perbuatan buruknya.
akan nampak perbuatan yang tidak baiknya. Maka ini setidaknya sebagai pepeling kagem kita, hati-hati, dalam diri manusia itu ada dua potensi. Ada dua potensi, potensi apik lan potensi elek. Potensi yang baik ada, potensi yang buruk juga ada. Dan ini nanti yang akan muncul yang mana tergantung orang yang ditemani. Tergantung orang yang ditemani. Kalau temannya itu orang yang baik, maka yang akan muncul adalah potensi yang baik. Oke. Tapi kalau temannya itu buruk, maka yang muncul adalah potensi yang buruk. Naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya penting kita mencari teman yang baik. Mula di dalam napa niku dawuhnya Syekh Ibrahim Al-Khawas itu mengatakan dawaul qalbi khamsah, tombone ati iku ana limo. Tombo ati nika, tombone ati itu enek limo. Di antarane mujalasatus sholihin, wong kang soleh kumpulono. Jadi wong kang soleh kumpulono niki salah satu nggih nasihat saking Syekh Ibrahim Al-Khawas. Beliau mengatakan tombo ati ku ana 5, di antaranya adalah mujalasatus sholihin. Kita berusaha berteman, berkawan, bergaul, nggih, mencari teman-teman yang baik. Kenapa? Karena sebagaimana yang disebutkan tadi, pada diri manusia itu ada dua potensi. Potensi yang baik ada, potensi yang buruk juga ada. Sifat baik ada, sifat buruk juga ada. Manusia itu begitu. Manusia niku makanya beda karo iblis. Nah, iblis elek terus. Ya. Manusia juga beda dengan malaikat. Kalau malaikat apik terus wis. Baik terus malaikat niku. Iblis jelek terus. Manusia tengah-tengah. Tengah-tengah, ada sifat baik, ada potensi baik, ada sifat buruk atau potensi yang buruk. Dan yang akan nampak, yang akan dominan pada diri manusia itu sifat baik apa sifat buruk, niki tergantung dari teman yang dia bersamanya. Tergantung. Maka dikatakan bahwa fa'in kholato al-akhyar, kalau manusia itu mau berteman, mau bergaul dengan orang-orang yang baik, maka nopo doharo minhu fi'lul khair, maka akan nampak, akan muncul dari diri orang tersebut sifat yang baik, perilaku sing apik. Ngoten, sifat sing apik, perilaku sing apik. Jadi yang dominan itu adalah potensi yang baiknya. Ini loh yang kita harapkan. Kemudian wa'in kholato al-ashrar, kalau manusia niku berteman dengan orang yang tidak baik, maka dos pundi, maka doharo minhu fi'lu syar, maka yang akan nampak pada diri orang itu adalah sifat, perilaku atau potensi yang buruk. Naudzubillah. Maka penting temriki ya, penting kita mencari teman yang baik. Mula Sayyidi Syekh Muhammad Sakandari betul-betul mengingatkan kepada kita, la tashab man la yanhalduka halu wa la yadulluka 'ala Allah maqaluh. Jangan berteman dengan orang yang halnya, keadaannya tidak bisa membangkitkan semangatmu untuk kebaikan.
Dan juga jangan berteman dengan orang yang ucapannya tidak menambah ilmu yang bermanfaat untukmu. Ini betul-betul harus kita jadikan pegangan. Kemudian waqala asy-Syaikh al-Imam Abdullah bin Al-Haddad rahimahullahu taala, Imam Haddad mengatakan, i'lam anna mukhalatata ahlil khair ma mujalasatahum tazra'u fil qalbi mahabbatal khairi wa tu'inu alal amal bihi. Imam Haddad mengatakan, i'lam ketahuilah, ngertenono, anna mukhalatata ahlil khair, sesungguhnya berteman akrab dengan orang-orang yang baik, wa mujalasatahum, duduk bersama dengan orang-orang yang mulia, niku tazra'u fil qalbi mahabbatal khair. Jadi duduk berteman dengan orang yang baik itu akan menancapkan di dalam hati orang yang berteman niki wau mahabbatal khair, cinta kebaikan, wa tu'inu alal amal bihi, dan akan membantu hati untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan ingkang sae, perbuatan yang baik. Dan ini penting. Jadi di dalam hati itu ibaratnya nopo akan sangat dipengaruhi, besar pengaruh dari orang yang berteman. Makanipun berteman akrab dengan orang yang mulia, orang yang baik, niki akan menumbuhkan di dalam hati seseorang cinta kebaikan. Kita urung patek demen ngaji, ngoten nggih. Kita misalnya dereng patek demen ngaji, maka supaya kita niku iso demen ngaji piye carane, teruslah kita bergaul, kekancan, berteman dengan orang yang senang mengaji. Mungkin awali dereng saged urung enek pengaruhi, tapi lama kelamaan mangke barokai kita berteman karo wong seneng ngaji niku akan mendorong kita juga seneng kepada ilmu ngaji. Suwe-suwe demen ngaji mengke. Kalau kita misalnya urung patek seneng membaca Quran, kita maca Quran sik kadang waleh-walehan, kadang aras-arasen. Nah, kalau kita ingin bisa senang membaca Quran, bagaimana? Bergaullah, bertemanlah dengan ahli Quran, orang-orang yang senantiasa bersama Al-Quran, orang sing seneng maca Quran, wong sing seneng deres Quran. Maka bergaul, berteman dengan orang yang seneng membaca Quran ini lama kelamaan akan menumbuhkan di dalam hati kita seneng kepada Al-Quran. Ini caranya ngoten. Kalau kita misalnya orang yang belum begitu suka zikir misal, atau kita urung patek seneng jamaah, ya urung patek seneng atine, maka bagaimana supaya kita seneng zikir, seneng jamaah? Maka carane adalah diantaranipun kita mencari teman yang ahli jamaah, golek kanca sing sregep jamaah. Mengki suwe-suwe kita akan ketarik, lama kelamaan hati kita, watak kita, tabiat kita akan ketarik, sehingga kita akan jadi orang yang akhirnya senang kepada kebaikan-kebaikan tersebut. Tapi sebaliknya, kama anna mukhalatata ahli syari
wa mujalasatahum taghrisu fil qalbi hubbasyar wal amal bihi. Sebagaimana kalau kita berteman akrab dengan orang yang tidak baik, maka bagaimana dampaknya? Lama-kelamaan hati kita pun juga akan senang kepada ketidakbaikan itu, naudzubillah. Kalau misalkan ada orang enek uang niku asale ndak seneng yang namanya minuman keras, enek uang ratau omben-omben, tapi dheweke kok kekancan karo wong sing seneng omben-omben, maka lama-kelamaan hati orang ini akan seneng kepada omben-omben lan kepingin jajal. Akhirnya dia jadi pecandu nanti. Naudzubillah min dzalik. Sama seperti orang yang belum pernah terjerumus kepada narkoba. Ada orang yang tidak pernah kenal narkoba, tidak pernah ngerasakin narkoba, tidak pernah seneng kepada narkoba. Tapi kok umpama dia itu mencari teman akrab, orang yang sudah seneng kepada narkoba, naudzubillah, maka lama-kelamaan tazra'u fil qalbi mahabbatasyar wal amal bihi. Maka lama-kelamaan ini kalau tidak segera dipisah, suwe-suwe orang yang tidak pernah merasakan narkoba, tidak pernah demen narkoba, krana dheweke demen kekancan karo wong sing seneng narkoba, naudzubillah, maka lama-kelamaan akan tumbuh di dalam hatinya cinta, seneng kepada narkoba, sehingga akhirnya dia akan berusaha jajal dhisik. Setelah lama seperti itu, nanti lama-kelamaan dia akan kecanduan, naudzubillah min. Niki lho bahayane teng mriki. Bahayane teng mriki. Mula napa nasihate wong Jawa. Nasihate wong Jawa niku napa ndawuhaken galangan kalah karo golongan. Galangan itu artinya keluarga, lingkungan api-api, lingkungan keluarga. Itu isih kalah kalih sing jenenge napa pergaulan kalah galangan niki. Maka banyak kita saksikan betapa banyak orang itu baik, awale api, enek wong api, bapake api, ibuke api, keluarganya baik-baik, nggih. Dia berada di lingkungan orang yang baik-baik, tapi kalau ndak hati-hati, misalnya dia salah memilih teman, koncone ndelalah wong sing boten sae, maka lama-kelamaan kebaikan lingkungan ini akan kalah dengan keburukan dari teman-temannya. Bener. Misalnya enek wong sing keluargane ahli sholat, ahli jamaah, ahli ngaji, dia awalnya begitu, tapi moso dheweke kekancan karo misal naudzubillah misale wong sing omben-omben, ya, orang yang tidak baik atau orang yang meninggalkan sholat atau meninggalkan jamaah dan lain sebagainya, maka lama-kelamaan maka lingkungan keadaan yang tidak baik ini yang akan mempengaruhi dirinya, sehingga dia akan jadi orang yang tidak baik, naudzubillah min dzalik. Maka di sini pentingipun, penting kita semuanya mencari pergaulan yang baik, golek kanca sing apik, kanca sing apik, aja sampai keliru di dalam memilih teman, sebagaimana nasihat Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, la tashab man la yanhaduka halu wa la yadulluka 'ala Allah maqalu. Dan juga dalam satu nasihat
Dikatakan man sohibal akhyar ja'alahullah minal akhyar wa in kana minal asyrar. Wa man sohibal asyrar ja'alahullah minal asyrar wa in kana minal akhyar. Jadi ada satu ungkapan nasihat, man sohibal akhyar, barang siapa yang berteman, sohiban itu berteman akrab, sapa wonge berteman akrab dengan orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik, maka ja'alahullah minal akhyar, maka Allah akan menjadikan dia juga baik, wa in kana minal asyrar, meskipun asline gulungane wong sing boten apik. Jadi ada orang awalnya ndak baik, awalnya sik rada elek, misalnya awalnya dheweke sik nate atau seneng maksiat, awalnya dhek ninggalke ngibadah, tapi kok dheweke niku gelem golek kanca sing apik, maka barokah pertemanan ini ja'alahullah minal akhyar, maka Allah suatu saat akan merubah, akan merubah tabiat yang tidak baik ini menjadi baik. Allah akan menjadikan dia sama dengan orang yang ditemani, yaitu jadi baik. Ini barokai, ya. Jadi barang siapa yang berteman dengan orang yang baik, maka Allah akan menjadikan dia juga jadi baik. Tapi sebaliknya, waman sohibal asyrar ja'alahullah minal asyrar wa in kana minal akhyar. Tapi sebaliknya, barang siapa yang berteman akrab, bergaul dengan orang yang buruk, orang yang tidak baik, wong sing boten apik dikancani akrab, maka bagaimana? Padahal wong sing ngancani iki wong apik, kok kancane wong elek, maka ja'alahullah minal asyrar, maka suatu ketika Allah juga akan menjadikan dia buruk, wa in kana minal akhyar, meskipun aslinya dia berasal dari orang-orang yang baik, berasal dari keluarga sing apik. Nanti kita mula berhati-hati betul pertemanan itu. Jadi kalau kita mencari teman itu yang selektif, ya, yang selektif, cari teman yang baik. Teman yang baik itu ya sebagaimana yang didhawuhkan Nabi tadi, memandang orangnya itu sudah mengingatkan kepada akhirat. Nyawang wong ini kulo ngiling ning Gusti Allah, karena orangnya sopan, orangnya santun, karena ahli ibadah itu mesti itu oleh barokah di wajahnya, ada barokah di wajahnya, sehingga memandangnya itu bisa mengingatkan kepada Allah. Ini teman yang baik. Sing nomor kali, kalau dia berbicara, bicaranya itu berisi ilmu. Kalau dia berbicara, pembicaraannya berisi ilmu nafi', sehingga bisa menambah ilmu kita, ilmu yang bermanfaat. Ora sebaliknya, pembicaraan ini selalu ngerasani, selalu mengfitnah, mengguncing. Jangan begitu. Kita mencari teman yang ucapannya itu bisa menambah wawasan kita, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wa dzakarakum bil akhirah ilmu, dan ilmunya itu bisa mengingatkan kita kepada alamul akhirat. Inilah teman-teman yang baik. Makanya berusahalah untuk mencari teman yang baik tadi. Dalam satu hadis Nabi kita Muhammad SAW juga mengingatkan almar'u ala dini khalili. Jadi ar-rajul ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi, seseorang itu akan mengikuti agama
temannya. Seseorang yang berteman akrab dengan orang lain akan berusaha mengikuti agama temannya. Oleh karenanya kata Nabi, falyangdur ahadukum, maka lihatlah, maka hendaknya salah satu dari kalian melihat man yukhalil, siapa orang yang menemaninya. Nah, dari dawuh ini menunjukkan ya betapa pentingnya mencari teman yang baik, betapa besarnya pengaruh daripada mujalasah atau pertemanan. Oleh karenanya jangan berteman kecuali dengan orang-orang yang baik. Nah, cuman kalau kerangkanya bukan suhbah, bukan berteman, tapi dakwah, ya misalkan kan ada orang yang ingin dakwah. Dakwah itu apakah boleh kepada orang yang tidak baik? Kalau kerangkanya dakwah, jawabannya boleh. Kalau dakwah, ya kita ingin dakwah, ya itu bisa kepada orang yang lalai atau orang yang tidak baik, tidak masalah. Kalau kerangkanya dakwah, dakwah itu kan berusaha membimbing, ya. Kalau kita kerangkanya dakwah, maka tidak apa-apa meskipun kepada orang yang tidak baik, orang yang tidak baik, namun dengan syarat pertama, yang pertama syaratipun nopo, ada dugaan kuat bahwa kita tidak akan ketut kepada orang yang tidak baik tadi. Ini penting. Maka terkadang kita melihat ada orang dakwah di misalipun orang-orang yang mabuk, ya ada orang yang dakwahnya di komunitas preman misal, orang yang dakwahnya di komunitas misalnya lokalisasi atau apalah, ya apakah boleh dakwah semacam itu? Boleh saja, tapi dengan syarat. Yang pertama ada dzonus salamah, ada dugaan kita selamat. Maknanya ada dugaan kalau saya dakwah di tempat yang seperti itu, maka saya tidak akan ketut, saya tidak akan ketut itu. Ini harus ada. Tapi kalau kita khawatir, nek aku dakwah neng gini panggonan niku, jangan-jangan aku sing ketut. Kalau begitu jangan. Harus mengukur diri sendiri kalau itu kerangka dakwah. Kemudian yang kedua, dakwah yang kita lakukan di tempat-tempat yang misal kurang baik itu, kita setelah menimbang, kita timbang mafsadah maslahah, kok lebih besar maslahahnya. Mungkin ada dugaan kuat, kalau saya nanti datang untuk dakwah kepadanya, itu harapan besar dakwah saya akan diterima dan dia jadi orang yang baik, dia akan keluar akan keluar dari keburukannya. Lah kalau gitu monggo. Maka setidaknya kalau kita dakwah kerangkanya mengajak orang yang belum baik, misalkan orang yang ahli mabuk-mabukan, kalau kita ingin dakwah kepada dia tidak masalah, boleh, tapi syaratnya kita mboten ketut. Nomor loro, ada dugaan dia itu akan mengikuti kepada kita. Ada dugaan dia sadar. Nah, ini kalau kerangkanya dakwah seperti ini. Namun kalau kerangkanya itu mencari teman, kalau kerangkanya mencari teman, itu jangan sampai kecuali hanya dengan orang-orang yang baik. Harus dibedakan. Lek golek konco akrab, teman karib, yang tidak ada niat untuk dakwah kepadanya, yang hendaknya kita temani, itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang ilmunya itu bisa menambah, mengingatkan kita kepada akhirat, ilmunya bisa memotivasi kita semakin
senang di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmunya bisa mencegah kita dari melakukan perbuatan dosa. Ini yang harus kita pahami, ya. Jadi ada dua kerangka yang berbeda. Yang satu adalah berteman akrab, dan yang kedua adalah dakwah. Kalau dakwah silahkan dengan dua syarat tadi. Sementara kalau berteman jangan kecuali hanya kepada dengan orang-orang yang mulia. Kemudian dikatakan waqala Ahmad Sayyiduna Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi, al-fahmu nurun yusyriku fil qalb wala yu'tahu illa man jalasa sholihin autola akutubahu. Dikatakan bahwa kefahaman, ilmu nafi', kefahaman itu adalah cahaya yang mengkilat, yang masuk ke dalam hati. Jadi kefahaman, ilmu nafi' itu merupakan cahaya yang masuk di dalam hati. Wala yu'tahu, orang tidak akan diberikan kefahaman seperti itu, orang tidak akan diberikan ilmu nafi' illa man jalasa sholihin, kecuali orang-orang yang mau bergaul dengan orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kefahaman, itu dimasukkan cahaya itu di dalam hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syaratnya kita harus memperbanyak mencari teman-teman yang soleh, seneng kumpul karo wong soleh niki. Wa qala radhiyallahu anhu mujalasatus sholihin anfa'u lil abdi min mi'ah au qala alfi uzlah. Dikatakan berteman dengan orang-orang yang baik itu lebih bermanfaat bagi seorang hamba daripada 100 kali atau bahkan 1000 kali uzlah. Jadi kalau uzlah itu kan menyendiri dari hiruk pikuk manusia, itu berteman dengan orang yang soleh, berteman akrab dengan orang yang soleh, itu 1000 kali lebih baik daripada uzlah. Daripada sendiri, luwih becik kita berteman dengan orang-orang yang soleh. Tapi sing soleh tenanan, ya, sebagaimana yang sifatnya disampaikan oleh Nabi SAW tadi. Tapi kalau temannya itu bukan orang soleh, ya jangan, ya begitu. Kemudian waqat takunu mujalasatu syakhsin wahidin angfa min mujalasati sab'ina alfan. Dan terkadang duduk bersama dengan satu orang soleh, jadi kita duduk satu kali dengan orang soleh, itu lebih baik, angfa, lebih bermanfaat daripada duduk dengan 70.000 kali orang-orang yang tidak soleh. Jadi artinya ini sebagai penguat betapa pentingnya mencari teman yang soleh tadi. Maka kembali kepada dawuh Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, beliau betul-betul mengingatkan kepada kita, la tashab man la yanhaduka haluh, jangan berteman dengan orang yang keadaan atau halnya tidak bisa membangkitkan semangatmu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yadulluka 'alallah maqalu, dan ucapannya tidak bisa menunjukkan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berteman dengan orang yang seperti ini, tapi bertemanlah orang yang bisa mendekatkan kita kepada Allah dan orang yang ilmunya bisa menuntun kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal
alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum berkiasa, sebelum kita akhiri zona Islami spesial Ramadan sore hari ini, marilah kita tutup dengan ulasan singkat atau kesimpulan dan dilanjutkan dengan doa. Kesimpulan yang bisa kita petik dari hikmah ini ya, yang pertama, kita itu sebagai manusia niku kan makhluk sosial. Tentu kita tidak bisa lepas dari bergaul. Maka ketika kita bergaul dengan orang lain, maka carilah teman-teman yang baik, carilah teman-teman yang mulia, yang bisa mengingatkan kita kepada Allah, yang bisa membimbing kita di jalan Allah, yang bisa membangkitkan semangat kita di dalam kebaikan. Jangan berteman dengan orang yang tidak bisa membangkitkan kita dalam kebaikan, atau bahkan naudzubillah malah membangkitkan kita kepada keburukan. Jangan berteman dengan orang ini. Ini nasihat agung Sayyidi Syekh Natha'illah Sakandari. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mempertemukan kita dengan orang-orang yang mulia. Semoga Allah memuliakan kita dengan mempertemukan kita teman-teman yang baik, sehingga akan bisa menjadi wasilah kita jadi orang yang baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada sore ini diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, barik lana fi arzakina, barik lana fi ulumina, barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma arzuqna ya Allah ilman nafi'a, malan sholihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Na'udzubika min su'iya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum berkiasa, masyarakat Tulungagung dan Kediri Raya, baru saja Anda simak zona Islami spesial Ramadan dengan kajian kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah Askandari dengan tema pentingnya mencari teman yang baik bersama dengan Kiai Haji Muhammad Anang Muhsin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngranti, Boyolangu, Tulungagung. Anda bisa simak pembahasan seputar kajian kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah Askandari selama bulan Ramadan di program Zona Islami Spesial Ramadan yang disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngranti, Boyolangu, Tulungagung. Saya Danang Prayogi bersama dengan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. 96,8 Berkiasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.